Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ratna Alfia dengan NIM D1F125032. Di sini saya akan mempresentasikan 30 ordo serangga. Baik, yang pertama ada ordo Coleoptera, yaitu kumbang. Ini adalah ordo serangga paling beragam di bumi. Kumbang dikenal dengan sepasang sayap depan yang mengeras atau elytra yang berfungsi sebagai perisai, melindungi sayap belakang yang tipis dan melipat rapi saat tidak terbang. Mereka bisa ditemukan di hampir setiap sudut ekosistem dari gurun hingga hutan. Masuk ke ordo yang kedua, yaitu ordo Lepidoptera. Contoh hewannya yaitu kupu-kupu dan ngengat. Dikenal sebagai serangga dengan keindahan sayap bersisik warna-warni yang menakjubkan. Kupu-kupu dan ngengat melewati metamorfosis lengkap dari ulat yang rakus hingga pupa, lalu menjelma menjadi dewasa yang anggun. Umumnya menghisap nektar dengan proboscis. Yang ketiga ada ordo Hymenoptera. Contoh hewannya yaitu lebah, semut, dan tawon. Ordo ini mencakup serangga yang banyak menunjukkan perilaku sosial kompleks, hidup berkoloni dengan pembagian tugas yang jelas. Banyak diantaranya berperan vital sebagai penyerbuk tanaman dan beberapa memiliki sengat sebagai alat pertahanan. Yang ketiga ada ordo Diptera. Contohnya yaitu lalat dan nyamuk. Anggota ordo ini memiliki keunikan karena hanya menggunakan satu pasang sayap untuk terbang, sementara sayap belakangnya bermodifikasi menjadi halter kecil yang berfungsi sebagai alat keseimbangan. Mereka ada di mana-mana, dari lingkungan perkotaan hingga alam liar. Yang kelima ada ordo Orthoptera. Contoh hewannya yaitu belalang dan jangkrik. Dikenal dengan kaki belakang yang sangat kuat, memungkinkan mereka melompat jauh untuk menghindari predator atau bergerak. Banyak spesies jantan di ordo ini terkenal dengan nyanyian mereka yang khas, dihasilkan dengan menggesekkan bagian tubuh tertentu. Yang keenam ada ordo Hemiptera. Contoh hewannya yaitu kepik sejati. Ciri utama ordo ini adalah alat mulut penusuk penghisap. Mereka menggunakannya untuk menghisap cairan tumbuhan atau hewan lain. Sayap depannya seringkali memiliki tekstur setengah keras di pangkal dan membran tipis di ujung. Masuk yang ketujuh yaitu ordo Blattodea. Kecoa, contoh hewannya yaitu kecoa dan rayap. Ordo ini sekarang menyatukan kecoa dan rayap. Kecoa terkenal karena daya tahannya yang luar biasa dan kemampuannya bersembunyi di celah sempit. Sementara rayap dikenal sebagai serangga sosial yang membangun koloni besar dan memakan kayu. Yang kedelapan ada ordo Odonata. Contoh hewannya yaitu capung dan capung jarum. Ini adalah predator udara yang ulung, dikenal dengan kecepatan dan kelincahan terbangnya yang luar biasa. Capung memiliki mata majemuk besar yang memberinya pandangan hampir 360 derajat, sangat efektif untuk berburu serangga lain. Yang kesembilan ada ordo Mantodea. Contoh hewannya yaitu belalang sembah. Sosoknya yang unik dengan kaki depan terlipat rapi seperti sedang berdoa membuatnya dijuluki belalang sembah. Kaki depannya ini sebenarnya adalah alat penangkap yang sangat cepat dan kuat untuk menyergap mangsa serangga lain. Yang ke-10 ada ordo Phasmatodea. Contohnya yaitu serangga ranting dan daun. Master kamuflase alam, serangga ini memiliki bentuk tubuh yang meniru sempurna ranting, daun, atau kulit kayu yang membuatnya hampir tidak terlihat oleh predator di habitatnya. Yang ke-11 ada ordo Dermaptera. Contoh hewannya yaitu kutu kuping. Mudah dikenali dari sepasang penjepit atau cerci di ujung perutnya. Meskipun namanya mereka tidak masuk ke telinga manusia, penjepit ini digunakan untuk pertahanan diri atau membantu melipat sayap. Yang ke-12 ada ordo Plecoptera. Contoh hewannya yaitu undur-undur batu. Larvanya adalah indikator kualitas air bersih karena mereka sangat sensitif terhadap polusi. Dewasa umumnya memiliki 2 cerci panjang di ujung perut dan hidup relatif singkat. Yang ke-13 ada ordo Ephemeroptera. Contoh hewannya yaitu lalat capung.
Salah satu ordo serangga paling purba, larvanya hidup di air selama berbulan-bulan, namun dewasa hanya hidup beberapa jam hingga beberapa hari. Tujuannya hanya untuk bereproduksi. Mereka memiliki 2 atau 3 ekor panjang. Yang ke-14 ada ordo Trichoptera. Contoh hewannya yaitu undur-undur kadis. Larvanya dikenal sebagai arsitek. Bawah air membuat rumah pelindung dari pasir, batu kecil atau ranting. Dewasa mirip ngengat tapi dengan bulu di sayap bukan sisik. Yang ke-15 ada ordo Neuroptera, contoh hewannya itu lalat jaring. Memiliki sayap dengan banyak urat yang membentuk pola seperti jaring. Banyak anggotanya seperti undur-undur dewasa atau lechewings adalah predator yang membantu mengendalikan populasi hama. Yang ke-16 ada ordo Mechoptera. Contoh hewannya itu lalat kalajengking. Lalat dan kalajengking. Jantan di ordo ini memiliki ujung abdomen yang melengkung ke atas menyerupai sengat kalajengking. Meskipun tidak berbahaya, mereka sering ditemukan di area lembab dan teduh. Yang ke-17 ada ordo Siphonaptera. Contoh hewan itu kutu loncat. Serangga parasit tak bersayap yang terkenal dengan kemampuan melompatnya yang luar biasa jauh relatif terhadap ukuran tubuhnya. Mereka hidup dengan menghisap darah mamalia dan burung. Yang ke-18 ada ordo Hithiraptera. Contoh hewannya yaitu kutu penghisap dan pengunyah. Parasit obligat tak bersayap yang hidup permanen di tubuh inangnya, mamalia atau burung. Mereka menyebabkan iritasi dan dapat menjadi vektor penyakit. Yang ke-19 ada ordo Thysanoptera. Contoh hewannya itu kutu thrips. Serangga berukuran sangat kecil dengan sayap berumbai halus. Mereka memiliki alat mulut penusuk penghisap yang dapat merusak tanaman pertanian. Yang ke-20 ada ordo Pseuchoptera. Contoh hewannya yaitu kutu buku. Serangga kecil ini sering ditemukan di tempat yang lembab seperti di sela-sela buku tua atau di bawah kulit kayu. Mereka memakan jamur, lumut, atau serpihan organik. Yang ke-21 ada ordo Zooptera. Ini adalah ordo kecil dengan anggota yang berukuran sangat kecil. Mereka hidup secara gregarius atau berkelompok di bawah kulit kayu, kayu lapuk, atau serasah daun. Yang ke-22 ada ordo Gerloplatodea. Contoh hewannya itu serangga es. Ditemukan di lingkungan yang sangat dingin seperti di bawah batu atau es di pegunungan tinggi. Mereka tidak bersayap dan dikenali sebagai fosil hidup karena bentuknya yang primitif. Yang ke-23 ada ordo Embioptera. Mereka terkenal dengan kemampuan jaring laba-laba mereka untuk membangun galeri sutra tempat mereka tinggal dan berkembang biak. Jantan umumnya bersayap, betina tidak. Yang ke-24 ada ordo Archaegonata. Serangga primitif tak bersayap dengan tubuh silindris dan kemampuan melompat mereka memiliki 3 filamen panjang di ujung abdomen. Yang ke-25 ada ordo Zygentoma. Mirip dengan Archaeognatha, mereka juga tak bersayap dan memiliki 3 filamen